Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 4 tema 2 subtema 2 pembelajaran 2 dan 3, yaitu tentang contoh pelaksanaan hak dan kewajiban menyajikan syair lagu menanam jagung sesuai dengan tinggi rendah nada, manfaat perubahan bentuk energi, dan menyajikan teks petunjuk tertulis. Selamat belajar. Pembelajaran 2. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah? Iya, kalian benar, ini adalah gambar kertas. Anak-anak, tahukah kamu mengapa kita harus menghemat kertas? Iya, kertas ini diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Lalu, apa manfaat kertas dalam kehidupan sehari-hari? Kertas dimanfaatkan untuk menulis, membuat buku, membuat brosur, dan untuk kegiatan surat menyurat. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas penulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kalian dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Tentunya kita tidak setuju karena tindakan Budi merupakan tindakan pemborosan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam. Kenapa? Ya, karena semakin banyak kertas yang terbuang, maka semakin banyak pula pohon yang harus ditebang. Dengan menghemat kertas berarti kita mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas. Adapun untuk menghemat kertas, kita dapat melakukannya dengan cara menggunakan kertas secukupnya, tidak membuang kertas, dan mendaur ulang kertas yang tidak terpakai. Anak-anak, tahukah kalian bahwa ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu dalam menggunakan kertas. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita berlatih menyanyi. Sekarang saatnya kamu berlatih menyanyikan lagu menanam jagung dengan tempo sedang. Tambahkan dengan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Usahakan sesuai dengan temponya ya. Pembelajaran 3. Nah, anak-anak, tentunya di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Sekarang amati gambar berikut ini. Adakah hal yang membahayakan pada gambar? Yang pertama, kita tidak boleh memanjat tiang listrik karena bisa terjatuh. Lebih berbahaya lagi jika kita menyentuh kabel listrik. Berikutnya, bahwa kita tidak boleh bermain layang-layang apalagi dekat dengan kabel listrik. Jika layang-layang tersangkut kabel listrik, maka kita dapat tersengat listrik. Kita juga harus berhati-hati saat menggunting tanaman, apalagi dekat dengan kabel listrik. Bisa saja terjadi kemungkinan bahwa listrik mengalir melalui gunting menuju tubuh kita. Akhirnya kita bisa tersengat. Dan yang terakhir adalah janganlah kita membawa alat elektronik dekat dengan air. Karena bila alat elektronik sedang menyala dan terkena air, maka listrik akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Ingat bahwa listrik ditambah air itu bahaya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Tugasmu adalah
Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Sebagai contoh, pada ruang keluarga, yaitu terdapat televisi. Sebaiknya kita hati-hati saat menyalakan televisi, apalagi saat colokan televisi belum tersambung ke saklar listrik. Dan yang paling terpenting adalah matikan televisi saat tidak ditonton lagi. Contoh lain adalah di kamar mandi. Semisal di kamar mandi menggunakan lampu, maka saklar sebaiknya diletakkan di luar kamar mandi ya, dengan tujuan agar saklar tidak terkena percikan air. Contoh selanjutnya adalah di kebun. Apabila kita menggunakan pompa air, maka kita harus berhati-hati saat menyalakan pompa air. Bahwa tubuh mengandung banyak air, karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Anak-anak, berdasarkan penjelasan tadi, sekarang buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Lina Retno. Jangan lupa subscribe.